Bimo, sorry. Ya, Untuk bagi pemula nih yang ingin miara arwana ya, itu ada tips-tipsnya gak sih Mas Bimo? ya buat teman-teman yang masih awal baru mau main, misal gitu. Kalau yang udah pernah pelihara mungkin udah tahu ya caranya gitu. Mm-mm. Tapi kalau buat yang baru pertama kali mau main arwana itu yang harus disiapkan itu akuariumnya dulu. Akuarium ya? Iya, akuarium, air, maksudnya semualah itu filtrasi semua harus Filtrasi, disiapkan dulu. oke. Kalau masalah ikan itu gampang. Oke. Ikan tuh gampang, ikan banyak. Misal teman-teman beli di kita ikan, terus akuariumnya baru beli juga. Nah itu kalau bisa jangan langsung dicemplungin, ikan dititip dulu di sini juga nggak apa-apa. Mhm. Gitu. Jadi disiapin dulu di rumah akuariumnya, ya dibuat running ya, diisi air, filtrasinya dijalanin semua, mesin pompa Siap. jalan semua. Sambil puter. Itu kurang lebih 3-4 hari udah jalan airnya, baru dimasukin ikannya. Oke. Gitu. Untuk ukurannya tanknya itu bebas. Kalau ukuran tank itu mengikuti ukuran ikan Oke. otomatis. Nah. Tergantung, yang ideal aja kalau bisa di 3 atau 4 kali lipat dari ukuran ikannya. Oke, 3 kali 4 dari ukuran. 3 sampai 4 kali lipat 3, dari 4 ukuran kali. ikannya ya, kalau Ya. bisa gitu. Kalau bisa biar ikan juga bergerak bebas gitu ya. Pertama itu untuk pertumbuhannya ya, Iya. biar maksimal, biar ideal gitu kan. Terus juga nggak terlalu cepat upgrade akuarium nanti. Oh ikannya iya, gede, iya. kan Betul, gitu. betul. Karena kalau apalagi buat teman-teman yang meliharanya dari babyan mungkin ya. Mm-mm. Dari babyan itu kan pertumbuhannya masih cepat banget ya. Iya. Gitu loh. Pertumbuhannya masih dibilang cepat lah gitu. Makanya kalau bisa 3 atau 4 kali lipat dari ukuran ikan. Oke, untuk pemula nih, untuk harga kira-kira lebih yang itu selera mungkin ya. Tapi lebih murah mungkin ya buat pemula tuh lebih aman sepertinya Mas Bimo ya. Kan arwana itu kan harganya kan juga cukup lumayan kuras kantong kayaknya. Nah, sebenarnya gini, kita kasih apa ya, gambaran sedikit lah ya. Iya. Kalau melihara atau mau beli arwana itu jangan tergiur sama harga murah. Oke. Itu udah paling pertama itu udah paling pertama, karena kalau yang ya istilahnya ya super red lah gitu, super red ukuran kayak 20 atau 25 cm itu mungkin hampir bisa dibilang hampir nggak ada ya yang di bawah 2 juta. Iya. Gitu. Jadi jangan teman-teman nih Jangan takut apa ya? jangan, maksudnya nggak mungkin lah orang jual harga murah banget itu ikannya beres, tuh nggak mungkin. Itu pertama. Jadi pesan saya sih itu jangan tergiur sama harga murah, harganya yang normal-normal aja, bisa teman-teman cek dulu mungkin gitu loh. Iya. Teman-teman bisa cek dulu, oh arwana super red itu ukuran sekian, harganya berapa sih pasarannya gitu kan. Walaupun sebenarnya pada dasarnya untuk super red itu nggak ada harga pasaran. Kalau menurut saya, Iya. semua balik lagi ke kualitas. Oke. Ada yang kecil udah tinggi banget harganya, ada yang gede harganya bisa lebih murah daripada yang kecil. Tapi bisa kita lihat lagi, pasti kualitasnya berbeda, nggak mungkin enggak. Yeah. Gitu loh. Dan kualitas itu nggak cuma dinilai dari warna. Nah, banyak teman-teman yang awam mungkin ya, itu ngeliatnya cuma kok belum merah. Nah, Buat teman-teman yang udah biasa atau udah pernah punya arwana super red pasti tahu kapan super red itu ngeluarin warna. Kalau di size 25 cm udah merah ya nggak ada kayaknya. iya. Iya. Kayaknya Siap. susah itu. Kayaknya nggak ada. Oke. Dia mulai keluar warna, mulai pecah ringnya, mulai pipinya bedakan itu di 30 up lah. 30 up. Itu 35 cm. alamiah ya. Memang dari sananya begitu. Gitu ya. Oke. Untuk pakan nih untuk pemula nih dari ukuran kecil nih, itu bagusnya pakan apa Mas Bimo? Kalau dari babyan misal di 20 cm itu kita harian bisa pakai jangkrik, bisa pakai udang. Oke, udang, Bisa pakai, kalau kita di sini ada kecoa. kecoa. Nah, itu kecoa salah satu pakan terbaik juga, paket lengkap gitu loh. Karena kalau udang itu kan cuma buat warna ya. Iya. Beta karotinnya tinggi tapi lemaknya segitu tingginya kan. Iya. Gitu. Sama juga kayak kodok. Kodok itu lemaknya tinggi kan gitu kan. Kalsiumnya tinggi tapi nggak bisa untuk naikin warna kan gitu. Nah, kecoa ini hampir mirip kayak kelabang lah. Paket lengkap lah gitu. Ini kecoa rumahan atau
kecoa Ya, khusus. kecoa rumahan boleh, yang penting yang udah budidaya. Oh ya ya. Yang udah budidaya. Bukan yang liar sembarangan ya. Itu juga. Kan dong. Ah, Nah, kecoa Turkis kalau kita di sini pakainya kecoa Turkis karena Turkis. susah, jarang nyari kecoa rumahan yang udah dibudidaya. Ya. Gitu. Intinya sama-sama kecoa. Itu paket lengkap, dia buat warna oke, buat pertumbuhan badan juga bagus. Oke, untuk arwana nih itu memang harus pakai tank mat atau enggak sih itu Mas Bimo? Enggak sebenarnya Enggak harus ya? Enggak wajib, Ya. enggak wajib sebenarnya. Cuman biasanya kalau dipakai tank mat itu misal ikannya satu ekor, terus dikasih tank mat itu antara untuk pemanis gitu, biasanya buat pemanis aja. Iya. Atau bisa buat naikin mental ikan yang lagi down, biasanya dikasih tank mat tuh. Pokoknya alasannya biasanya tuh antara dua itu, buat pemanis sama buat naikin mental ikan yang lagi down, biasanya itu aja sih. Oke, siap. Untuk tank tadi sendiri nih yang gede itu kan, atau 3x4 ukuran itu ya, itu perlu sering dikuras atau dilihat nanti sesuai filterisasinya kah, perawatannya gitu ya mungkin ya? Kalau air harus tetap kita jaga, yang jelas. Oke. Minimal banget itu seminggu sekali itu harus ada sipon, kita sedot kotoran di bawah-bawah itu minimal. Minimal. Minimal itu seminggu sekali harus kita sipon. Kita kurangin air itu sekitar 30% lah. 30% untuk penguras ya, untuk dimasukkan. Untuk nyedotin kotoran yang ada di bawah gitu. Oke. Sembari digosok dikit-dikit lah akuariumnya biar kinclong terus. Siap. Gitu. Ada tips apa lagi nih Mas Bimo terakhir nih, mungkin yang bagi orang yang awam ya, pemula lah. Paling ini nih, banyak, soalnya kita banyak terima cerita atau terima laporan lah gitu dari teman-teman yang beli di kita tuh. Sebelumnya dia beli di tempat lain, nggak tahu di mana, ikannya baru seminggu mati kan gitu. Iya. Akhirnya beli di kita, terus sembari nanya kenapa ya yang kemarin mati gitu kan. Nah biasanya tuh banyak kasus kita terima itu, orang beli ikan, beli arwana, pindah kan otomatis itu ikan ke rumahnya. Iya, gitu, rumah yang baru. Ke tank baru, ke air baru, ke lingkungan baru, itu rata-rata ikannya kan istilahnya apa ya, ngambek lah, Iya. makan kan gitu. Oke. Apa belum settle lah gitu loh, Iya. nggak kayak di tempat belinya gitu kan ya, karena wajar adaptasi. Adaptasi benar. Nah banyak teman-teman yang panik, mungkin panik kok ikannya diem aja kan gitu, parkir aja diem, dikasih makan nggak mau, di ini nggak mau kan gitu. Akhirnya airnya tuh dikasih macem-macem, dikasih bahan macam-macam ya, Air obat gitu ya. kayak penjernih air lah apa. Wah. Padahal itu ikan enggak kenapa-napa, memang Alamiah penyesuaian tempat baru gitu iya, ya. dia lagi menyesuaikan aja tempat baru. Tapi banyak teman-teman yang panik tuh, Iya. ikan nggak mau makan udah 3 hari 4 hari, itu hal yang wajar Wajar sebenarnya. ya. Untuk arwana nggak makan puasa 1 minggu itu sebenarnya range-nya tuh 1 minggu itu wajar. Range 1 minggu itu masih wajar untuk arwana ya. Untuk arwana. Puasa 1 minggu itu masih batas wajar. Iya, oke. Jadi teman-teman gak usah panik gitu kan, coba dimatiin dulu aja lampunya, terus tanknya ditutup. Kalau memang mau cepet gitu kan, tanknya ditutup di depan ditutup, bisa pakai kain atau pakai plastik gitu loh. Depannya ditutup gitu, atau dikasih tank mat. Iya, Biar biar merangsang mentalnya balik lagi, karena kan pada dasarnya arwana itu kan teritorial ya. Iya. Sifatnya teritorial, karakternya teritorial, jadi dikasih tank mat supaya naik lagi mentalnya gitu. Siap. Paling kalau memang nggak mau makan, jangan dikasih obat aneh-aneh, pakainya hobis aja. Ada pil hobis, itu Pil memang hobis. khusus buat naikin nafsu makan ikan. Itu Jangan maksud- penjernih air yang itu dikasih. tetap ke air tapi tetap ya. Iya, kita larutin dulu di air, di gelas. Kita pakai gelas, kita isi air, nah itu kita larutin di dalam gelas, baru kita tuang di akuariumnya. Oke, Itu biasanya malam dikasih, besoknya udah mau makan biasanya gitu. Oke. Tapi kalau baru 1-2 hari nggak mau Ya, makan mah, biasa ya. slow dulu, tenang, Jangan kalem. panik gitu ya. Kalem, teman-teman, kalem, gitu aja sih. Iya, kalem aja. siap. Oke. Takutnya namanya kita panik, jadi ngambil keputusannya tuh ceroboh ya. Iya. Gitu loh, ceroboh. Belum tahu nanti ikannya kenapa-napa, yang stres sakit jadinya ya Gitu. mati Jadi kalau gitu memang ya. itu dibawa Enjoy. tenang dulu aja, dibawa slow, dipikirin bener-bener gitu, dilihat. Karena ikan mojok itu kan
faktornya banyak ya. Iya. Bisa dari stres kan gitu, bisa dari karena sakit kan gitu. Bisa kita lihat kalau memang sakit kan kelihatan, entah misal kembang sisik, entah apa, ada kutunya kan kita kan kelihatan harusnya. Tapi kalau ikannya mulus, aman-aman aja, terus parkir ya coba kita pantau dulu 1-2 hari. Kenapa? Kalau memang nggak ada jamur, nggak ada parasit di badannya, berarti kan memang masih ini jet kan lag lah ya. stres, Jet lag kaget kan ya, berarti itu stres aja. Udah dimatiin aja dulu lampunya 2-3 hari, coba diajak main lagi. Siap. Oke Mas Bimo, terima kasih infonya nih, tips-tipsnya nih. Semoga berguna bagi yang pemelihara arwana pemula nih. Kita belajar terus lah, kita bareng-bareng di sini. Karena belajar itu kan gak ada ujungnya ya. Kita di sini juga masih belajar, masih banyak yang ilmunya jauh di atas kita tuh, masih banyak banget. Kita mah apa tuh dan gitu. Oke. Terima kasih Mas Bimo infonya nih. Sukses selalu untuk nih arwana. Guys, infonya ya, semoga bisa kita apa ya, bagi yang pecinta untuk pemula ya, bisa kita terapkan di rumah ya. Oke, terima kasih, semoga tipsnya berguna untuk kita semua ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.